Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap muslim wajib mempercayai adanya hari akhir, di mana dunia akan hancur luluh dan semua manusia bahkan semua makhluk di atas dunia akan mati dan hancur pula. Kemudian pada suatu waktu pula akan dibunyikan trompet, sehingga seluruh makhluk yang mati akan bangkit kembali, berkumpul di padang mahsyar. Di tempat itu akan diadakan hisab, yaitu perhitungan dosa dan pahala. Di padang mahsyar juga akan ada syafaat pertolongan dari Nabi Muhammad SAW dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran disebutkan keadaan manusia saat dibangkitkan dan dikumpulkan di alam mahsyar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Quran Surat Al-Zalzalah ayat 6. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan mereka kembali dari mauqif hisab, tempat penghisaban, dalam keadaan bercerai-berai dan bermacam-macam. Ada yang celaka dan ada yang berbahagia. Para malaikat diperintahkan untuk membawa mereka yang berbahagia ke dalam surga dan membawa mereka yang celaka ke dalam neraka. Menurut Ibnu Jurayji, mereka bercerai-berai, berpisah-pisah dan tidak dapat berkumpul sama sekali. Dan barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Quran Surat Al-Zalzalah ayat 7-8. Dalam surat lain digambarkan hati manusia saat dikumpulkan di alam mahsyar, dan artinya hati manusia pada waktu itu sangat takut. Quran Surat An-Naziyat ayat 8. Pandangannya tunduk. Quran Surat An-Naziyat ayat 9. Makna yang dimaksud ialah mereka tampak hina dan rendah karena menyaksikan huru-hara yang mengerikan lagi, sangat menakutkan di hari kiamat itu. Kemudian di dalam Al-Quran Surat An-Naziyat ayat 10, orang-orang kafir berkata, apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Yaitu orang-orang musyrik Quraisy dan orang-orang yang sependapat dengan mereka, yang mengingkari adanya hari berbangkit dan tidak percaya bahwa mereka akan dihidupkan kembali sesudah mereka dimasukkan ke dalam liang kuburnya. Mereka tidak percaya bahwa mereka akan dihidupkan kembali, padahal tubuh mereka telah hancur dan tulang belulang mereka sudah berantakan. Adapun gambaran manusia di alam mahsyar sesuai hadis Rasulullah sebagai berikut. Yang pertama, hamparan tanah putih. Alam mahsyar atau padang mahsyar adalah tempat berkumpulnya manusia setelah hari kiamat. Tempat itu digambarkan sebagai tanah rata yang berwarna putih, artinya belum pernah ditempati seseorang. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya dari Syah bin Sa'ad, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat kelak manusia akan dikumpulkan di bumi yang sangat putih, berbentuk bulat pipih dan datar, tanpa ada tanda bagi siapapun di atasnya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kedua, manusia tenggelam di lautan kekeringan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat manusia berkeringat hingga keringat mereka di bumi setinggi 70 hasta dan menenggelamkan mereka hingga telinga. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, manusia dibagi 3 kelompok. Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, manusia dibangkitkan atas 3 kelompok. Ada yang dalam keadaan senang, ada pula yang merasa ketakutan. Ada 2 orang yang menunggangi 1 onta, ada 3 orang yang menunggangi 1 onta, ada 4 orang yang menunggangi 1 onta, bahkan ada 10 orang yang menunggangi 1 onta. Lalu sisanya dikumpulkan oleh api yang selalu menyertai mereka pada malam dan siang. Mereka berkata pada pagi dan sore hari,
Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang 4, telanjang. Dari Aisyah berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, manusia dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang dan kuluk. Aku bertanya, wahai Rasulullah, wanita-wanita dan lelaki semua saling melihat satu sama lain? Beliau menjawab, wahai Aisyah, permasalahannya lebih sulit dari saling melihat satu sama lain. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kelima, syafaat Rasulullah. Dari Anas radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat Allah mengumpulkan seluruh manusia. Mereka berujar, duhai sekiranya kita meminta syafaat kepada Tuhan kita sehingga dia bisa meringankan penderitaan kita di tempat kita ini. Maka mereka menemui Adam dan mengutarakan hajat mereka. Engkaulah manusia yang Allah ciptakan dengan tangannya, dan dia tiupkan ruhnya kepadamu, dan dia perintahkan para malaikat untuk sujud kepadamu. Maka tolonglah engkau meminta syafaat kepada Tuhan kami. Namun Adam menjawab, di sini bukan tempatku untuk meringankan kalian. Adam lalu menyebut-nyebut kesalahannya dan berujar, datangilah Nuh, Rasul pertama-tama yang Allah utus. Maka mereka mendatangi Nuh, namun ternyata Nuh juga menjawab, di sini bukan tempatku untuk memberi pertolongan. Lantas Nuh menyebut-nyebut kesalahannya dan berujar, datanglah kalian kepada Ibrahim yang telah Allah jadikan sebagai kekasihnya. Mereka pun mendatanginya, tetapi ia juga berujar, di sini bukan tempatku untuk meringankan kalian. Dan ia sebut-sebut kesalahannya seraya berujar, datanglah kalian kepada Musa yang Allah telah mengajaknya bicara. Mereka pun mendatangi Musa, namun Musa juga mengatakan, saya tak berhak meringankan kalian. Dan Musa menyebut-nyebut kesalahan pribadinya seraya berujar, datanglah kalian kepada Isa. Mereka pun mendatangi Isa, dan Isa juga mengatakan, saya tak berhak meringankan kalian, sambil berujar, datanglah kepada Muhammad SAW, sebab dosanya yang dahulu dan yang akan datang telah mendapat ampunan. Mereka mendatangiku, dan aku meminta izin kepada Robku. Ketika aku melihatnya, aku langsung tersungkur sujud, dan ia meninggalkanku sekehendak Allah. Lantas ada suara memanggil-manggil, angkat kepalamu, mintalah kamu akan diberi, utarakan unek-unekmu, kamu akan didengar, mintalah syafaat, kamu akan diberi. Langsung aku angkat kepalaku dan aku memuji Robku dengan pujian yang diajarkan kepadaku. Lantas aku memberi syafaat dan dia memberiku batasan. Kemudian aku keluarkan mereka dari neraka dan kumasukkan ke surga. Kemudian aku kembali dan tersungkur sujud semisalnya pada kali ketiga, keempat, hingga tak tersisa di neraka selain yang ditahan oleh Al-Quran. Sedang Qatadah berkata dalam hal ini, sehingga keabadian wajib baginya. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah kisah yang terjadi nanti di padang mahsyar. Semoga bermanfaat.